Haleluya. Shalom. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang masih memberikan kesempatan kepada semua kita umat yang percaya hari ini kembali untuk memuji dan memuliakan namanya. Secara khusus kita umat-umat Tuhan Gereja Balang Sambatan Koros 1 Jakarta, kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming kita, ibadah kesucian, yang dimana akan memberkati kita, yang menuntut kepada setiap kita umat-umat yang percaya untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Opsi Koros di tempat ini kami mengucapkan selamat beribadah untuk setiap kita umat-umat Tuhan yang ada. Dan biarlah peribadatan kita kembali saat ini diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapapun kita yang bergabung dalam live ini, baik itu jemaat Koros 1 Jakarta, para simpatisan yang ada, bahkan kepada siapapun kita yang ada dalam kebersamaan live stream ini. Hari ini Minggu 20 September 2020, kita akan kembali memulai peribadatan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk menyembah kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Saya silakan kita yang ada di tempat ini, kita akan menyanyikan pujian. Silakan kita untuk berdiri, kita naikkan kata demi kata pujian ini. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atas kehidupan kita. Biar dalam ibadah ini kita akan dituntut oleh Roh Kudus Tuhan menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang adalah pemilik kehidupan kita masing-masing sampai pada jam atau detik ini. Inilah yang menjadi permintaan kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, meminta Roh Kudus turun atas kehidupan pribadi kami masing-masing dalam penyembahan kami kepada Tuhan saat ini. Biarlah penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini
Tuhan ada di tempat kami masing-masing menyembah kepada Tuhan dan melayangkan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, oleh karena sampai pada detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kembali Bapa di surga, semua kami umat yang percaya kepada Tuhan datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami jemaat-jemaat gereja Balang Selamatan Koros 1 Jakarta dan para simpatisan yang banyak, Tuhan berkat-Mu turun atas kehidupan kami masing-masing. Dan kami mau menyerahkan Tuhan pelayanan kami saat ini kepada Tuhan, biarlah jadi atas kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau membuka ibadah ini Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Disilakan kita ada di tempat ini duduk kembali. Saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang kita mau katakan kepada Tuhan, bersyukur dalam segala hal apapun. Keadaan-keadaan yang diperhadapkan kepada kita di masa-masa sekarang ini adalah keadaan di mana kita terhimpit oleh karena keadaan itu, karena ketidakberdayaan kita. Tetapi kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, saya mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkanku, oleh karena Engkau selalu senantiasa membimbing, menyertai, dan mampukanku untuk menghadapi keadaan yang ada. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan yang kita alami di masa-masa sekarang ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, ketika kita mengikut Dia, jangan pernah kita mundur lagi. Pujian selanjutnya, bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Silakan kita yang ada di tempat ini untuk berdiri. Mari kita naikkan pujian yang penuh sukacita. Ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Mari kita katakan kembali, bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak
keselamatan. Berpegang pada perjanjian raja kita, kita akan tetap bersorak dan puji namanya sampai kapanpun, apapun keadaan yang kita alami di masa sekarang ini. Kita tetap berpegang pada perjanjian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini ayat demi ayat. Haleluya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan diberkati dengan persembahan pujian. Disilakan.
Haleluya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Dia tidak pernah memperhitungkan hal itu. Dan selalu tepat pada waktunya Dia mengampuni pelanggaran-pelanggaran itu bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana respon kehidupan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini? Marilah kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan dan menjadikan Kristus Yesus sebagai tempat perlindungan kita yang kuat, yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kita akan mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, yang dapat menguatkan kita untuk menjalani masa yang ada kekuatan dari firman Tuhan itu. Doa-doa kita kepada Tuhan, meminta kepada Dia dimanapun kita ada, Dia menjadi gembala yang baik untuk kita semua. Kita naikkan pujian penyembahan Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan, penuhkan Tuhan dengan firman. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami, bagi kita, bagi saya, menjalani hidup yang ada di masa-masa sekarang. Kita tidak dapat melakukan hal apapun tanpa Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa hidup mengandalkan Dia. Kita naikkan pujian Tuhan, penuhkanku dengan firman. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Mari kita katakan kembali, kita nyanyikan pujian Tuhan, penuhkanku dengan firman. Haleluya. Haleluya, amin. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Bapa kami di dalam surga, tak putus-putusnya Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga. Oleh karena pertolongan Tuhan begitu ajaib dan begitu luar biasa dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan, Gereja Barat Keselamatan Koros 1 Jakarta, dan para simpatisan yang ada. Sampai pada detik ini Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan merupakan doa dan permohonan kami, bahkan harapan kami kepada Tuhan. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan,
Engkau senantiasa bersama dengan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang ada dan memberi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami memohon kepada Tuhan, meminta Roh Kudus Tuhan menuntun dan mengarahkan kami Bapa, di saat kami mendengarkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tambahkan hikmat untuk kami Bapa, konsentrasi yang baik Bapa, di saat kami merenungkan firman Tuhan. Memberkati bagi hamba Tuhan yang akan menyajikan kebenaran firman Tuhan ini. Persiapan hamba, tuturkanlah hamba dikuduskan oleh Tuhan. Dan kepada setiap kami Bapa yang akan mendengarkannya pun Bapa, Tuhan siapkan hati kami menjadi tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan itu akan ditaburkan bagi kami Bapa, firman itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan akan menghasilkan buah ketekunan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita diberi kesempatan untuk mengagungkan Dia. Kita diberi kesempatan menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kembali kita belajar bagian dari firman Tuhan. Kita akan membuka bagian dari firman Tuhan Keluaran 14 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran 14 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Perikop firman Tuhan, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Amin. Yang menjadi ayat perenungan bagi kita adalah ayatnya yang ke-13. Dikatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang di dunia yang saat ini sedang mengalami krisis, yaitu krisis kesehatan COVID-19. Dan krisis ini sudah mempengaruhi perekonomian dunia, perekonomian kita sekalian, sehingga menjadikan krisis ini adalah krisis kehidupan. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi dengan keadaan
himpitan. Berjalan di tengah himpitan. Nah, kata berjalan berarti melintasi. Nah, melintasi berarti kita tidak berhenti atau diam di tempat, tetapi kita akan terus melintasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Suka atau duka, kita tetap melintasi. Oleh karena itu, berjalan di tengah himpitan. Saudara sekalian, Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Setelah mereka melewati masa perbudakan selama 400 tahun. Tetapi bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja meninggalkan tanah Mesir. Tetapi mereka dikejar oleh pasukan Firaun hingga bangsa Israel tidak memiliki jalan keluar dari masalah yang mereka alami. Di belakang mereka ada pasukan Mesir, pasukan Firaun yang mengejar mereka. Di hadapan para bangsa Israel ada lautan yang terbentang luas sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka. Dan mereka benar-benar terhimpit oleh keadaan itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kisah ini menggambarkan bahwa himpitan hidup sering dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Begitu besar dan begitu banyak persoalan yang menghimpit kehidupan kita, secara khusus dalam masa-masa sekarang ini. Kita merasa tidak ada jalan keluar, atau bahkan kita merasa kita telah dijauhi oleh orang lain. Kita merasa tidak ada orang yang mengasihi kita. Tetapi mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel, bagaimana menyikapi akan setiap masalah yang ada. Musa berkata kepada bangsa Israel, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Nah, berjalan di tengah himpitan, Musa memberikan satu jalan keluar kepada mereka, satu motivasi kepada mereka, janganlah takut. Itu yang pertama. Secara manusia pasti ada ketakutan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut terhadap masalah yang menghimpit kehidupan kita. Jangan takut terhadap kesulitan yang menghimpit kehidupan kita. Karena ketika ketakutan itu ada di dalam hidup kita, menghimpit kita, maka damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita. Bisa jadi pengharapan di dalam Tuhan tidak ada lagi. Seperti Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera yang dari Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan menghadapi dunia saat ini? Saya katakan tadi, secara manusia ketakutan itu ada dalam kehidupan kita dan membatasi kita dalam banyak hal. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, Filipi 4 ayat yang ke-7 tadi, mintalah damai sejahtera dari Allah untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan yang kita miliki, sehingga masa pandemi ini pun tidak akan terus membuat kita jadi takut, tetapi kita berusaha melintasi setiap kesulitan itu. Kita berusaha berjalan secara terus-menerus melewati setiap kesulitan yang ada, tentu berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita, kemampuan kita, tetapi kita berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, Musa menyampaikan, menasihatkan kepada bangsa Israel, tetap berdiri. Tetap berdiri. Efesus 6 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita fokus dengan persoalan kita, ketika kita fokus dengan keadaan di dunia ini, maka tidak ada yang dapat kita kerjakan dalam hidup kita. Bisa jadi kita mengalami stres yang berkepanjangan karena kita dihimpit oleh keadaan dunia ini. Masa PSBB diperpanjang. Kalau kita terus hidup dalam ketakutan kita terus dihimpit oleh keadaan ini, maka tidak ada yang dapat kita kerjakan. Hidup rohani kita bisa menjadi kering. Kehidupan kita setiap hari juga menjadi lemah, tidak dapat bekerja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, bukan hanya kepada bangsa Israel nasihat Musa ini, tetapi kepada saudara dan saya, tetap berdiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah pandemi mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sepanjang waktu ini dan membuat kita lelah untuk melaluinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka masa pandemi ini pun akan berlalu dari kehidupan kita. Satu hal yang kita ingat, yang dapat membuat kita meraih keberhasilan itu, yaitu ketika kita bangkit dan berdiri dari masalah atau himpitan itu, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Jadi ketika kita bangkit dan berdiri dari masalah atau himpitan itu, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Jadi teruslah berjalan di tengah himpitan itu bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Jangan andalkan semua yang kita miliki, tetapi andalkanlah Tuhan, pemilik kehidupan kita. Kita harus meyakini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka otoritas yang Allah beri bagi kita, melalui iman kita kepada Tuhan, kita akan terus mengandalkan Dia. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, tetap berdiri. Maka firman Tuhan berkata, maka kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam himpitan dunia ini, kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apa keadaan saudara saat ini yang ada di rumah? Atau kami yang ada di tempat ini? Berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka himpitan itu dapat kita lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau memeteraikan firman ini bagi kami sekalian, sehingga kami boleh terus berjalan dalam himpitan dunia ini. Kami tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, karena kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berjalan bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang akan diperhadapkan, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana respon kita dengan kehidupan yang ada setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yang pastinya pertanyaan-pertanyaan akan muncul dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai kapan masa-masa terjadi saat sekarang ini akan berhenti? Itu pastinya pertanyaan muncul. Tetapi janji Tuhan kepada setiap kita, bahwa kekuatan yang ada pada Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan yang ada. Kita naikkan satu pujian penyembahan. Kekuatan di hidupmu kita hanya bisa mendapatkan di dalam Yesus Kristus saja.
tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada jalan keluar yang kita akan dapatkan kalau kita tidak datang kepada Yesus. Kita naikkan pujian ini sampai kita membawa setiap beban-beban kehidupan kita, persoalan yang sedang kita alami kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang akan menjawab tepat dan indah pada waktunya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita naikkan kembali pujian untuk menguatkan kita menjalani kehidupan kita, hidup di dalam dunia ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin, haleluya. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, katakan kembali. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita berdoa secara pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Kita yang ada di tempat ini, saudara umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bawalah setiap persoalan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah jawaban di atas segala-galanya dalam hidup kita ini, dalam dunia ini. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami tak putus-putusnya datang kepadamu, membawa setiap beban-beban kami, ketidakberdayaan kami,
mau serahkan kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan bagi kami. Hanya di dalam Tuhan ada jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapapun berkat yang kita mau berikan untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita memberikannya dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati kita, yakin dan percaya, berkatnya Dia akan berikan kepada kita setiap waktu, setiap detik. Pujian nomor 122 ayat yang pertama dan kornya kita akan nyanyikan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bila menempuh gelombang kehidupan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu mencari takut dan iman. Coba itu berkat sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba itu berkat sekalian, yang iblis lalu oleh Tuhan. Coba itu semua jumlahnya. Katakan kembali, coba itu berkat sekalian. Coba itu berkat sekalian, yang iblis lalu oleh Tuhan. Coba itu semua jumlahnya. Sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-berkat Tuhan setiap saat Dia menganugerahkan kepada kita melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui usaha-usaha kita, dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita ini. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi keadaan yang ada, tetapi selalu tepat pada waktunya pertolongannya bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena ada beberapa jemaat Tuhan yang ditambahkan usia mereka dalam minggu-minggu yang telah dijalani. Atas nama Osikoros di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ditambahkan usia pada tanggal 14 September 2020 ini. Ketambahan usia atas nama Ibu Erna Saiman. Dan tanggal 17 September 2020 anak Sankeira Sahitapi. Dan tanggal 18 September Bapak Stephen Marpati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberi berkatnya kembali untuk ketiga anak-anak Tuhan ini. Pengharapan dan doa kita kepada Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memberkati mereka di tahun-tahun sebelumnya. Doa harapan kita tahun-tahun selanjutnya pun mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua kita jemaat Tuhan di Koros 1 Jakarta ini, bahkan simpatisan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau sangat baik dalam hidup kami umat-umat Tuhan, Gereja Balasamatan Koros 1 Jakarta ini. Terima kasih Tuhan. Kami membawa di dalam doa kami Tuhan seluruh umat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan, para simpatisan yang ada. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati setiap rumah tangga mereka bagi yang sudah berkeluarga. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak mereka, pertumbuhan anak-anak mereka. Tuhan memberkati perkuliahan anak-anak mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua. Tuhan memberkati kami semua di dalam segala hal apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Ketika kami dengan berusaha, dengan keringat dan air mata kami bekerja, Engkau Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan Engkau menganugerahkan berkat-Mu itu Bapa, tepat dan indah pada waktunya kepada seluruh jemaat Tuhan di Koros 1 Jakarta ini dan
simpatisan yang ada. Bahkan kepada siapapun Bapak yang ikut bersama dengan kami dalam live streaming ibadah ini. Bapak di surga, kami memohon kepada Tuhan, tambahkan kesehatan dan kekuatan untuk semua jemaat Tuhan. Kami hamba-Hamba-Mu di tempat ini menjalani kehidupan yang ada. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena di minggu-minggu yang kami jalani, Tuhan menambahkan usia kembali kepada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Erna Saiman. Kami berdoa Tuhan untuk anak Sankela Sahetapi. Kami berdoa untuk Bapak Stephen Merpati. Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap mereka, anak-anak Tuhan ini. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati mereka di tahun sebelumnya, doa dan harapan kami kembali hari ini dan selamanya, berkat Tuhan menyertai mereka semua. Demikian harapan pun kami dengan semua jemaat Tuhan yang Tuhan sudah memberkati mereka di setiap usia-usia yang ditampakkan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak di surga. Pelayanan Tuhan di Koros 1 Jakarta ini kami serahkan kepada Tuhan, biarlah jadi atas kehendak Tuhan. Tuhan memberkati bagi setiap apa yang telah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan mingguan kami, persembahan persepuluhan, bahkan PSSD yang telah diberikan oleh umat-umat Tuhan melalui rekening Koros 1 Jakarta ini. Tuhan kembalikan berkat Bapa melimpah kepada setiap umat Tuhan dalam segala hal apapun. Terima kasih Tuhan. Sepanjang kehidupan kami membawa hidup kami hanya kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Kembalikan berkat juga Tuhan kepada tim GPS yang sudah membantu kami dalam pelayanan ibadah kesucian hari ini. Dalam segala hal mereka semua diberkati oleh Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Bapa, ampuni dosa kami. Kami menaikkan doa ini dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya silakan kita yang ada di tempat ini untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kesucian kita hari ini. Kita akan masuk di dalam doa berkat yang akan disampaikan oleh Maya Nyonya Velma Mariwa. Kita menaikkan satu puji yang mengatakan, berilah berkat-Mu Allahku. Setelah itu doa berkat. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, disilakan kembali. Saudara-saudara, atas nama Opsip Koros Jakarta 1 mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat Koros 1 Jakarta dan para simpatisan yang ada, atau siapapun kita yang bergabung dalam live streaming ibadah kesucian ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang pastinya Tuhan akan tetap memberkati kita. Dan terima kasih secara khusus kepada tim GPS yang sudah membantu dalam ibadah pelayanan kesucian pada hari ini. Berkat Tuhan melimpah atas semua orang-orang muda kita yang ada di tempat ini. Tuhan dimuliakan, kita diberkati sampai kita bertemu kembali. Haleluya. Shalom.